Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Untung Suropati atau Wironegoro. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Untung Suropati merupakan salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Berdasarkan penetapan SK Presiden nomor 106/TK/1975 tanggal 3 November 1975. Silsilah Untung Suropati. Tersebutlah seorang pemuda bernama Untung, salah seorang narapidana yang menghuni penjara di Batavia. Sebelumnya dia seorang budak yang dipelihara keluarga Belanda sejak masih berumur 7 tahun. Konon, Untung dipenjara karena berani melawan majikannya. Sebenarnya Untung berasal dari keluarga bangsawan Bali yang menjadi tawanan perang serdadu Belanda dan dibawa ke Makassar. Setelah Untung Suropati berada di Makassar, Kapten Van Beber membawanya ke Batavia, kemudian dijual sebagai budak kepada seorang saudagar Belanda. Karena sejak kecil sudah berpisah dengan keluarganya, maka tidak ada orang yang mengetahui riwayat asal-usulnya. Nama Untung itu sendiri adalah nama paraban atau alias yang diberikan oleh majikannya. Nama Gerbupati atau nama sejak lahir yang diberikan orang tuanya adalah Surawiroaji. Menurut silsilah keluarganya, Surawiroaji alias Untung adalah anak dari Jati Wiyasa, seorang keluarga bangsawan di Bali. Kakeknya bernama Tirta Wijaya Sukma, anak dari Karma Bujenggabuana, anak dari Resi Marta Dharma, anak dari Sara Taleksi, anak dari Batara Darwa Muksa, anak dari Satya Putra Laksana, anak dari Kowowika Kertaloka, anak dari Brahma Putra Reksa, anak dari Resi Wulu Setyaloka. Orang Jawa menyebut Resi Wulu Setyaloka dengan nama Begawan Sidulaku, sastrawan terkenal dari Tabanan Bali. Ketika masih muda, Raden Ronggowarsito atau Pujangga Keraton Surakarta pernah belajar ke Tabanan untuk mempelajari kitab kesusastraan peninggalan Resi Wulu Setyaloka. Resi Wulu Setyaloka adalah keturunan Prabu Kertajaya, raja terakhir Panjalu atau Kediri yang dikalahkan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Ketika pasukan Ken Arok menyerbu istana Kediri, Prabu Kertajaya berhasil melarikan diri dengan diiringkan ketiga istri dan beberapa abdi saja. Raja yang malang ini bersembunyi di lereng Gunung Semeru dan akhirnya menjadi seorang pertapa. Tidak lama berselang, Ken Arok mencium keberadaan Prabu Kertajaya, maka ditugaskan bala tentaranya untuk menangkap lawan politiknya tersebut. Prabu Kertajaya berhasil lolos dalam pengejaran hingga akhirnya menemukan tempat yang aman di Pulau Bali. Prabu Kertajaya mendapat perlindungan dari penguasa di Pulau Dewata sebab antara Raja Jawa dan Raja Bali masih memiliki hubungan darah. Jadi apabila dirunut ke atas, leluhur Untung adalah gabungan dari Wangsa Darmodayana atau Prabu Udayana yang berkuasa di Bali dan Wangsa Isana atau Empu Sindok yang berkuasa di tanah Jawa. Wangsa Isana adalah kelanjutan dari Wangsa Selendra yang mendirikan kerajaan Mataram atau Medang Kamulan di lereng barat daya Gunung Merapi. Untung seorang pemuda berwajah tampan dan halus tutur katanya. Dia sangat pemberani namun berhati mulia, sehingga selama di dalam penjara sangat disegani kawan-kawannya. Pada suatu kesempatan, Untung memimpin para narapidana untuk melakukan perlawanan kepada penjaga penjara. Penjara berhasil dijebol, berbagai senjata dirampas dan dibawa kabur. Kompeni mengirimkan serdadu untuk menangkap mereka, tetapi upaya itu tidak membuahkan hasil. Untung dan pengikutnya justru membunuh beberapa serdadu yang mengejarnya. Kompeni semakin marah kepada Untung dan terus-menerus melakukan pengejaran. Mendapat nama Suropati pada tahun 1683, Sultan Agung Tirtayasa Raja Banten dikalahkan oleh VOC. Putranya yang bernama Pangeran Purbaya
melarikan diri ke Gunung Gede. Ia memutuskan menyerah, tapi hanya mau dijemput perwira VOC pribumi. Kapten Ruiz atau pemimpin benteng Tanjung Pura berhasil menemukan kelompok Untung. Mereka ditawari pekerjaan sebagai tentara VOC daripada hidup sebagai buronan. Untung pun dilatih ketentaraan, diberi pangkat letnan, dan ditugasi menjemput Pangeran Purboyo. Untung menemui Pangeran Purboyo untuk dibawa ke Tanjung Pura. Datang pula pasukan Van Drik Keuveler yang memperlakukan Pangeran Purboyo dengan kasar. Untung tidak terima dan menghancurkan pasukan Keuveler di Sungai Cikalong tanggal 28 Januari 1684. Pangeran Purboyo tetap menyerah ke Tanjung Pura, tapi istrinya yang bernama Kusi Kusuma meminta Untung mengantarnya pulang ke Kartasura. Untung kini kembali menjadi buronan VOC. Antara lain, ia pernah menghancurkan pasukan Jacob Koper yang mengejarnya di desa Raja Palah. Ketika melewati Kesultanan Cirebon, Untung berkelahi dengan Raden Surapati, anak angkat Sultan. Setelah diadili, terbukti yang bersalah adalah Surapati. Surapati pun dihukum mati. Sultan Cirebon sangat gembira menerima kedatangan Kusi Kusumo dan seluruh teman-temannya. Wanita itu menceritakan semua peristiwa yang dialami, mulai dari kepergiannya meninggalkan suami sampai pertemuannya dengan Untung. Kanjeng Sultan sangat prihatin akan nasib keponakannya, tetapi beliau juga bangga. Meskipun seorang wanita, Kusi Kusumo tidak gentar melawan kompeni. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Untung yang sudah mengawal keponakannya, Untung dianugerahi nama Suropati oleh Sultan Cirebon, sehingga namanya menjadi Untung Suropati. Dalam ajaran Jawa Hindu, nama Suropati adalah sebutan lain dari Batara Endra, yakni rajanya para dewa. Beberapa saat lamanya Untung tinggal di Cirebon, hingga pada suatu hari Kanjeng Sultan menyarankan agar Untung meneruskan perjalanan ke Kartasura. Sultan khawatir kompeni akan menyerang Cirebon, sementara kondisi kesultanan tidak memungkinkan melakukan perlawanan. Cirebon adalah kerajaan yang hanya memiliki prajurit dalam jumlah terbatas. Di Kartasura, Untung akan mendapat pengayoman karena Kartasura memiliki prajurit yang sangat besar. Ayah Raden Ayu Kusi Kusuma adalah Patih Nerang Kusumo. Untung Suropati memahami hal itu. Sebenarnya dia bersama kawan-kawannya juga sudah berencana meninggalkan Kesultanan Cirebon. Mereka terpaksa bertahan di Cirebon karena menunggu keputusan Kusi Kusumo. Pada waktu yang hampir bersamaan, Kusi Kusumo mengutarakan niatnya untuk pulang ke Kartasura. Sang putri sudah sangat rindu kepada keluarganya di Mataram dan harus secepatnya diberitahu kalau dirinya sudah bercerai dengan Pangeran Purboyo. Pernikahannya dengan Purboyo dulu adalah atas kehendak Sunan Amangkurat, jadi apapun yang terjadi harus dilaporkan ke Mataram. Kanjeng Sultan memberikan perbekalan yang cukup untuk keberangkatan mereka. Beliau juga mengizinkan orang-orang Bali, Madura, dan Makassar yang hidup bergelandangan di Cirebon bergabung dengan Untung Suropati. Setelah berpamitan kepada Kanjeng Sultan, rombongan Untung dan Kusi Kusumo meninggalkan Cirebon dengan perasaan sangat terharu. Perjuangan Untung Suropati. Untung alias Suropati tiba di Kartasura mengantarkan Raden Ayu Kusi Kusuma kepada ayahnya, yaitu Patih Nerangga Kusuma. Nerangga Kusuma adalah tokoh anti-VOC yang gencar mendesak Amangkurat II agar membatalkan perjanjiannya dengan bangsa Belanda tersebut. Patih Nerangga Kusuma juga menikahkan Kusi Kusuma dengan Suropati. Kapten Francoistek, perwira VOC senior yang ikut berperan dalam penumpasan Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa, tiba di Kartasura bulan Februari 1686 untuk menangkap Suropati. Amangkurat II yang telah dipengaruhi Nerangga Kusuma pura-pura membantu VOC. Pertempuran pun meletus di halaman keraton. Pasukan VOC hancur. Sebanyak 75 orang Belanda tewas. Kapten Tex sendiri tewas di tangan Untung dengan tombak Yai Pleret. Tentara Belanda yang masih hidup menyelamatkan diri ke benteng mereka. Amangkurat II takut pengkhianatannya terbongkar.
Ia merestui Suropati dan Ranggakusuma merebut Pasuruan. Di kota itu, Suropati mengalahkan bupatinya, yaitu Anggajaya, yang kemudian melarikan diri ke Surabaya. Bupati Surabaya bernama Adipati Cenggerana tidak melakukan pembalasan karena ia sendiri sudah kenal dengan Suropati di Kertasura. Untung Suropati pun mengangkat diri menjadi Bupati Pasuruan dan bergelar Tumenggung Wiranegara. Pada tahun 1690, Amangkurat II pura-pura mengirim pasukan untuk merebut Pasuruan. Tentu saja, pasukan ini mengalami kegagalan karena pertempurannya hanya bersifat sandiwara sebagai usaha mengelabui VOC. Sepeninggal Amangkurat II, yaitu tahun 1703, terjadi perebutan tahta Kartasura antara Amangkurat III melawan Pangeran Puger. Pada tahun 1704, Pangeran Puger mengangkat diri menjadi Pakubuwono I dengan dukungan VOC. Tahun 1705, Amangkurat III diusir dari Kartasura dan berlindung ke Pasuruan. Pada bulan September 1706, gabungan pasukan VOC, Kartasura, Madura, dan Surabaya yang dipimpin Mayor Kufer menyerbu Pasuruan. Pertempuran di Benteng Bangil akhirnya menewaskan Untung Suropati alias Wiranegara, yaitu tanggal 17 Oktober 1706. Namun ia berwasiat agar kematiannya dirahasiakan. Makam Suropati pun dibuat rata dengan tanah. Perjuangan dilanjutkan putra-putranya dengan membawa tandu berisi Suropati palsu. Putra-putra Untung Suropati antara lain Raden Pengantin, Raden Suropati, Raden Surodilaga, memimpin pengikut ayah mereka, campuran orang Jawa dan Bali. Sebagian dari mereka ada yang tertangkap bersama Amangkurat III, yaitu tahun 1708, dan ikut dibuang ke Sri Lanka. Sebagian pengikut Untung Suropati bergabung dalam pemberontakan Arya Jayapuspita di Surabaya, yaitu tahun 1717. Pemberontakan ini sebagai usaha balas dendam atas dihukum matinya Adipati Cenggerana yang terbukti diam-diam memihak Suropati dalam perang tahun 1706. Setelah Jayapuspita kalah tahun 1718 dan mundur ke Mojokerto, pengikut Suropati masih setia mengikuti. Mereka semua kemudian bergabung dengan pemberontakan Pangeran Blitar menentang Amangkurat IV yang didukung VOC tahun 1719. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan tahun 1723. Putra-putra Untung Suropati dan para pengikutnya dibuang oleh VOC ke Sri Lanka. Simpang siur makam sang pahlawan. Berdasarkan informasi yang berkembang, ada beberapa versi tentang keberadaan makam Untung Suropati. Di Pasuruan, lokasi yang diklaim sebagai makam Untung Suropati berada di Dukuh Mancilan dan Dukuh Belik, keduanya di Kelurahan Pocentrek, Kecamatan Purworejo. Makam tersebut telah diresmikan pada masa pemerintahan DRG HM Sihabuddin. Selain itu, beberapa sumber lain mengatakan makamnya juga ada di Bangil dan bahkan juga ada di Mojokerto. Ada juga sumber yang menyatakan bahwa makam Untung Suropati sudah dibongkar oleh Herman de Wilde dan jenazahnya dibakar kemudian dibuang ke laut. Tak hanya makamnya saja yang simpang siur, juga beredar banyak versi mengenai sebab kematian Untung Suropati. Sebagian masyarakat meyakini bahwa Untung Suropati meninggal karena terjatuh dari kudanya dalam perjalanan setelah melawan VOC. Sebagian masyarakat lain bahkan meyakini bahwa Untung Suropati masih ada dan sedang bertapa di suatu tempat. Sedangkan yang dianggap sebagai makam Untung Suropati hanya berisi barang pusaka milik Untung Suropati. Terlepas dari simpang siurnya cerita tentang kematian dan makamnya, makam Untung Suropati di Pocentrek pun sering dikunjungi peziarah dari berbagai daerah, seperti Surabaya, Malang, Bondowoso, dan Banyuwangi. Di makam tersebut juga sering diadakan kegiatan haul dan tumpangan untuk mendoakan beliau. Area makam Untung Suropati juga memberi keberkahan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Penduduk bisa memanfaatkan bunga Kamboja yang sudah berjatuhan
di sekitar makam untuk dipungut kemudian dijual kepada pengepul bunga. Sebagaimana diketahui, bunga Kamboja dapat dijadikan campuran pembuatan sabun, minyak wangi, dan teh. Setiap kilogram bunga Kamboja kering dihargai Rp112.000. Selain dapat menunjang pendapatan rumah tangga, aktivitas masyarakat untuk mengumpulkan bunga Kamboja tersebut menyebabkan komplek makam selalu bersih. Ketokohan dan kepahlawanan Untung Suropati sangat diakui oleh semua kalangan, utamanya di Pasuruan. Tanggal diserahkannya Pataka Pasuruan kepada Untung Suropati dijadikan sebagai hari jadi kota Pasuruan. Selain itu, nama Untung Suropati banyak digunakan sebagai nama jalan, sekolah, bahkan organisasi masyarakat. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus menghargai sejarah sebagai bentuk penghormatan terhadap para pahlawan. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga, melestarikan petilasan atau makam pahlawan, serta mendokumentasikan peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Perhatian pemerintah juga sangat dibutuhkan, semisal dalam bentuk pendirian museum, sebagai tempat untuk penyimpanan dan pemanfaatan benda-benda material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya, guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Museum itu nanti juga berguna sebagai media edukatif kultural dan penyajian rekreatif yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah bagi generasi Pasuruan selanjutnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.